Semua mari si Islam Rasulullah datangnya dari politik para ini. Islam itu kan gelut aja. Zaman belum Islam bro. Hah? Zaman belum Islam. Nah Islam ini. Kalau belum Islam belum Islam. Wis tuwek iki lho nunggu Islam. Lah Islam kok ngene aku boten mlebu. Lha kok ngene terus mlebu Islam. Syahadat mesti. Wah, itu dijasa bisa. Itu Islam semakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fatur Rahman Jawa. Oke sahabat Nusantara, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kampus dakwah dan peradaban IAIN Tulungagung, tepatnya di Perpustakaan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke ya sahabat Nusantara, kita bisa lihat keadaannya, kahanannya nyaman, enak, dan sejuk. Sahabat Nusantara, pada video kali ini saya akan membahas tentang klepon yang lagi viral di media sosial, yang dikatakan bahwa klepon itu tidak islami. Nah, ini merupakan suatu hal yang diskriminatif, suatu hal propaganda yang mendiskreditkan salah satu budaya, seolah-olah klepon dan yang lainnya itu tidak islami. Yang islami itu adalah produk-produk dari Arab seperti kurma. Nah, kalau kita membahas ya sahabat Nusantara, klepon itu merupakan variansi dari jajanan tradisional atau jajanan pasar. Dalam konteks budaya Jawa, klepon itu suatu makanan, tetapi tidak hanya makanan saja, tapi mengandung makna filosofi. Ada tujuannya. Suatu misal ya, kan banyak ya sahabat Nusantara, jajanan pasar itu kan banyak. Ada klepon, ada nogosari, ada iwel-iwel, ada pipis, ada apem, dan yang lainnya. Nah, contoh kasus gini, apem itu kan tidak hanya apem, tapi di situ ada simbolisasinya, ada filosofinya. Nah, apem itu diambilkan dari bahasa Arab, afun, artinya adalah permohonan maaf. Ada lagi, iwel-iwel itu dari kata wali-walidaya. Nah, dari beberapa kasus ini sebenarnya budaya Jawa itu kurang islami apa gitu loh. Namun Jawa itu tidak mau menunjukkan keislamannya. Jadi islamannya orang Jawa itu tidak hanya dilihat dari fashionnya saja, pakaiannya saja, bahwa yang Islam itu harus pakai jubah, jenggotan. Tidak kalau di Jawa, tapi adalah kedalaman hati dalam memahami, mengamalkan suatu ajaran itu sendiri. Dan kalau dalam budaya Jawa ada lagi, namanya adalah nasi wuduk
atau nasi rasul. Nah, nasi wudhu itu kenapa dinamakan nasi wudhu itu ya? Wudhu itu kan dari kata wudhu, artinya adalah bersuci. Nah, orang yang membuat nasi wudhu itu harus bersuci dulu, harus wudhu dulu, maka dinamakan nasi wudhu. Kemudian ada yang mengatakan nasi rasul, gitu loh. Nah, ini cara orang Jawa untuk mendekatkan antara budaya dan ajaran agama sehingga menyatu, sehingga tidak bertentangan. Sahabat Nusantara, ketemu lagi dengan berbagai infrastruktur di Jawa. Ini kaget yang akhirnya tidak jadi bangun. gitu ya. Ternyata kenapa alasannya? Apa yang terjadi? Ketika itu orang Jawa, orang Cina ini masuk ke salah satu rumah orang Jawa, kemudian di situ itu dikasih berbagai macam menu. Iya, makanan itu ya. Makanan tradisional. Malah makanan tradisional ya. Jajanan pasar. Nah, salah satunya adalah ini onde-onde. Onde-onde. Anda bersama dengan klepon ini. Iya, Nah, bentuknya bulat, ada isinya. Nah, itu maksudnya. Apa yang ditakuti si ini, yang diherankan gitu ya? Iya. Diherankan orang Cina ini. Ini onde-onde, di dalamnya ada gula. Iya. Ini bagaimana cara memasukkan gula dalam onde-onde? Itu kan membuat suatu. Nah, apa harus disontekkan atau Iya. bagaimana? Ini. Ini menarik ini. Bagaimana menempelkan wijen ke dalam Onde-onde. onde-onde tadi. Ini kok bisa seperti itu? Nah, itu satu herannya. Yang kedua, orang Cina ini nggak jadi bangun infrastruktur di Jawa. Kenapa? Karena takut. Nah, Ya. orang Jawa itu makanannya besar. Luar biasa ini. Ini nanti kalau saya mau bangun, dong, tadi itu. Bata gor. Iya. Bata di gor itu dimakan oleh orang Jawa. Ini aneh-aneh Luar banget. biasa. Luar biasa. Jadi gini sahabat Nusantara ya, orang Jawa itu luar biasa sekali. Beton aja dimakan Beton gitu aja loh. dimakan. Gulanya apa? Pasir. Pasir gitu kan. Banyak sekali macam-macam ini orang Jawa. Inilah kekayaan Nusantara, sahabat-sahabat Iya. semuanya. Jadi Betul sekali. ini yang harus kita syukuri, kita hidup di Indonesia, kita hidup di Nusantara yang sangat kaya akan berbagai macam sumber daya alam yang diolah. Sebenarnya olahan-olahan dari orang-orang Jawa atau Nusantara ini penuh makna sebenarnya. Nah, masuk ke klepon ini sekarang. Iya. Klepon. Ini bagaimana ini? Nah, pertama saya membaca berita itu, kabar itu, Iya. info itu, baik di IG, di Facebook, maupun di WhatsApp dan sebagainya. Betul. Saya sempat kaget juga, bahkan langsung, gitu, langsung ya marah gitu lah. Iya. Nah, saya pecinta Coro. kok ini kok
dikatakan tidak Islami gitu Nah, ya. kok tidak Islami wah. Jadi ya, tiap hari sahabat saya- Nusantara rasanya mak teratap gitu ya orang Jawa. Teratap itu. Teratap betul. Nah, ini makanan favorit saya masa tidak Islami, ibaratnya ini haram kalau tidak Islami kan begitu. Iya. Aduh. Wah, akhirnya saya langsung nulis kan itu di Iya. Facebook. Nah, menurut saya sebenarnya saya tidak ini ya, tidak apa namanya. Setelah saya posting di WhatsApp dan di Facebook itu banyak sekali yang masuk ke saya. Ngapain kayak gitu recehan kok ditanggapi? Ini bakulan kok ditanggapi? Ini ustadz menanggapi hal yang remeh seperti itu ngapain ya? Iya. Itu banyak yang masuk ke saya, baik itu yang maaf dari kalangan yang sealiran dengan saya sendiri maupun yang tidak. Yang tidak. Akhirnya jawaban saya begini. Bagaimana? Saya tidak peduli apakah tayangan ini hoax atau tidak. Menurut saya bahwa dengan adanya info atau kabar seperti ini menjadi evaluasi sendiri bagi saya khususnya perilaku orang Jawa bahwa selama ini saya atau bahkan mungkin kita ya orang Jawa itu melupakan jajanan pasar itu. Betul sekali. Apalagi di era yang orang mengatakan sahabat Nusantara ya, era digital ini ya. Di era digital ini, era milenial ini, zaman milenial seperti ini di mana harus bersaing dengan berbagai makanan yang Produk-produk makanan luar negeri yang instan kan Iya, begitu. betul. Nah, padahal itu kalau dilihat dari sisi kesehatan dan sebagainya itu kan masih ya Jauh. masih perlu dipertimbangkan lagi kan. Nah, jadi intinya entah itu akhirnya ada yang kirim ke saya, ini hoax, ini flash apa namanya? Fake apa tuh? flash atau apa itu? Itu lah bahasanya begitu tuh. Ini tidak jelas sebenarnya. Ini ada semacam niatan tidak baik untuk mendiskreditkan satu kelompok dan sebagainya. Iya. Saya tidak peduli itu sahabat-sahabat. Kenapa? Dengan berbagai kejadian yang akhirnya menurut saya juga menjadi perhatian khususnya di kalangan Nusantara bahkan di Nahdlatul Ulama selaku saya ya santri begitu. Bagaimana balon kuadang ada semacam Iya. kemudian apalagi ada Klaim-klaim yang lainnya lah ya. yang lainnya bahkan misalkan makanan diklaim oleh tetangga sebelah dan sebagainya, ini menjadi perhatian sangat penting, ini serius gitu. Iya. Ini serius harus ditanggapi dalam artian saya selaku orang Jawa, selaku masyarakat di Indonesia Nusantara ini harus kita jaga. Satu, bahwa ini adalah nasionalisme. Betul. Ada nilai nasionalisme di balik lepon. Iya. Mohon maaf seperti panjenengan ini memakai. Ini walaupun saya orang Jawa, ini saya kayak cakap, ini belangkon. Nah, kalau ini Bali, namanya apa? Bali. Ini Bali. Nah, ini kita nasionalis kita ya. nasional Nusantara. Nusantara. Nah, Nusantara. inilah cara kita untuk betul. sahabat Nusantara ya, supaya kita tuh benar-benar menunjukkan keberagaman kita gitu ya. Keberagaman dan kepedulian Kepedulian kita. kita. Kenapa kita harus malu dengan pakai ini? Gitu. Iya. Kenapa harus malu pakai belangkon? Mm-mm. Ini identitas loh ini. Iya, Identitas betul. kita bersama. Betul sekali nih. Jangankan yang begini, bukan saya itu nggak suka dengan sorban. Tidak usah juga punya. Iya. Saya alumni Timur Tengah, gitu. Wah, ini malah luar biasa sekali ini ternyata. Saya alumni Timur Tengah. loh, Ternyata ya. ini alumni Iya. Timur Tengah ini ya Itu ini. maksud saya. Waduh. Tapi kemana-mana saya pakai belangkon saat ini. Iya. Saya ketika di Masjidil Haram saya pakai belangkon. Iya. Saya di Australia satu tahun pakai Wah, belangkon. pernah di Australia juga. Satu tahun. Wah, luar biasa sekali sahabat Nusantara ini ya, Bapak. Itu Dokter identitas ini ya, itu identitas kita, identitas bersama. Kita tidak perlu malu dengan itu. Betul. Bahkan kalau ada itu dianggap tidak sunnah, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nanti dulu. Betul. Contoh, klepon, kembali ke klepon. Katanya klepon itu ada berbagai macam makna. Iya, kalau dalam budaya Jawa memang betul. Nah, itu kan. Ada makna filosofinya ya sahabat Nusantara. Ada makna filosofinya di situ. Jadi orang Jawa itu dalam membuat suatu makanan tidak hanya membuat saja, Betul. tapi ada manfaatnya dan kegunaannya. Ada nilai-nilai yang diselipkan oleh pendahulu kita. Iya. Mbah kita itu bahwa di situ ada semacam apa ya? Bagaimana mengajak seseorang itu pada dasarnya itu akan kembali kepada Tuhan. Berarti ini ada nilai dakwahnya gitu ya. Ada. Nah, itu loh sahabat Tidak Nusantara yang hanya harus nilai kita ekonomi pahami. loh ya. Tidak hanya nilai bahwa ini makanan sekedar kita makan begitu saja, tidak. Ya, tidak. Tapi orang Jawa itu penuh makna. Dan itu saya kira bahwa ada semacam apa ya?
pertemuan antara budaya dengan nilai agama. Nah ini loh luar biasanya ya sahabat Betul, Nusantara betul. ya, bisa mempersatukan antara budaya dan Nah, agama. Padahal kan antara agama dan budaya itu adalah suatu hal yang Ini saling terus ini tidak bertengkar, tidak clash, tapi disitulah saling melengkapi, Saling melengkapi. masuk, Nah. dan agar apa manusia ini lagi-lagi bisa hidup di dunia, di bumi Nusantara, bahwa di bumi dunia ini ya dengan baik, damai, penuh makna dan penuh makna. sebagainya. Nah itu loh. Jadi kalau klepon itu tidak Islami dan sebagainya, monggo saja lah kalau dianggap tidak Islami, monggo. Betul. Tapi menurut saya dengan kejadian ini yang Iya, ingin itu. saya sampaikan kepada semua sahabat-sahabat Nusantara semuanya, bahwa Iya. kita diingatkan kembali dengan kejadian ini, revitalisasi jajanan tradisional Betul sekali. dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu dari sisi nilai ekonominya, Iya. ayo kita giatkan lagi beli jajanan di pasar, Ya. begitu. Besok nanti ada suatu komunitas jajanan Nah, pasar jajanan gitu ya. pasar dan tradisional, monggo. Oh. Nah, tiap hari kita ke pasar dan sebagainya. Di tengah pandemi yang seperti ini, pasar kan ekonomi lagi lesu, lagi lesu lah. Makanya ayo kita giatkan lagi. Kemudian selain dari sisi nilai ekonomi, kesehatannya saya kira juga terjamin, diperhatikan, apalagi di tengah pandemi Covid seperti ini ya, bahwa Nusantara sudah menyediakan semuanya itu. Di balik jajanan pasar itu kan berbagai ingredient, ini konsumsi itu nama atau susunan bahan-bahannya bahan bakunya dan itu menurut saya anti corona, dalam artian bisa menguatkan imun kita, daya tahan tubuh nah, gitu ya. rempah-rempahnya dan sebagainya. Indonesia sangat kaya, jadi dari sisi ekonomi masuk, dari sisi kesehatan juga masuk. Kalau mau dari sisi nilai agama, misalnya kita tarik nilai agama, ngapain kita tarik ke sana lah? Iya. Ya monggo lah, mau ditarik ke sana silakan saja. Dalam artian kalau menurut saya ada kreativitas orang-orang Jawa ketika membuat sebuah olahan. Iya, olahan makanan gitu ya. Ya. Kalau orang kreatif itu sebenarnya memaksimalkan otak atau akal. Dan agama itu akal. Iya. Agama logis itu akal. Gitu ya. Iya, logis begitu. Dalam artian mengoptimalkan, menggunakan akal sebaik untuk membuat sebuah kreativitas dalam menu. Iya. Dan akal dalam posisinya dalam agama sangat kuat. Iya. Apalah yakilun, apalah tafakkarun, apalah tadabbarun dan sebagainya. Itu saya kira ajaran agama sudah. Jadi kalau yang menganggap itu tidak Islami, monggo dirasakan klepotnya. Di sana nanti ada sensasi yang luar biasa ketika macrot. Wah, ya itu loh. Ketika makan, nah trotnya itu loh. Dan itu harus mulut jangan terbuka ya. Kalau terbuka itu kasihan temannya. Nah, apa maksudnya? Itu ya. Jangan banyak bicara. Nah, Itu salah satu nilainya. Jangan banyak bicara. Satu. Yang kedua, bahwa ketika membuat klepon itu berbagai bahan. Hidup itu seperti itu loh. Iya. Kita harus pahami bahwa dalam kehidupan ini banyak hal yang terjadi. Prosesnya harus kita jalani proses ini. Iya. Kemudian kalaupun ini biar Islami harus dikasih kurma, harus dikasih aneh, ya itu monggo lah ya, kreativitas nanti silakan saja. Iya. Nanti kalau misalkan ini Islami tidak Islami malah mengkotak-kotakkan. Itu saya kira tidak. Makan sajalah kleponnya, tidak usah itu Islami atau tidak Islam. Kalaupun itu ibaratnya taktik dalam marketing untuk meningkatkan ini, ya monggo lah misalnya seperti itu. Ada yang bilang bahwa ini mendiskreditkan teman-temannya atau saudara-saudara yang di kanan misalnya. Nah, apa juga manfaatnya kalau mau mendiskreditkan yang di kanan gitu? Ngapain juga? Saya kira teman-teman yang dianggap selama ini moderat dan sebagainya tidak pernah membuat cara-cara seperti itu untuk dalam beragama begitu, dalam aplikasi dalam beragama. Saya kira ya ini sebuah peringatan menurut saya bagi kita bersama. Mari kita sadari bersama, kita evaluasi bahwa selama ini mungkin kita mengabaikan klepon, mengabaikan jajanan pasar, jajanan tradisional yang harus kita revitalisasi lagi, baik dari berbagai sisi tadi, pandangan tadi. Saya kira begitu. Ya, terima kasih ya. Itu tadi sahabat Nusantara, jagongan kita tentang bersama dengan Bapak
Nafis ya. Nah, oke sahabat Nusantara, kita tidak usah serius-serius menanggapinya. Kita harus santai. Nah, mungkin ini yang terakhir buat sahabat Nusantara, ada pesan dan kesan dari panjenengan. Iya. Nusantara ini sangat kaya sumber daya alamnya. Kemudian ini menjadi berbagai macam olahan. Salah satunya adalah makanan. Kekayaan makanan ini yang perlu kita lestarikan, perlu kita budayakan, perlu kita giatkan lagi, kembangkan lagi, sehingga di tengah di tengah hiruk pikuk berbagai makanan instan ini, maka ini perlu kita kembali lagi back to nature gitu, kembali ke alam lagi, yang salah satunya manfaatnya adalah nanti kalau di tengah pandemi seperti ini adalah bisa menguatkan imun kita. Saya kira itu yang perlu, sehingga ayolah, tidak perlu didebatkan lagi bahwa ini Islami atau tidak Islami, tidak perlulah. Selama ini bahannya halal dan sebagainya, tidak ada najis dan sebagainya, saya kira semuanya akan baik-baik saja. Mari kita kembali ke jajanan pasar, jajanan tradisional, karena itulah kekayaan Nusantara kita. Oke, terima kasih selagi kepada Pak Nafis. Jagongan kita sangat gayang sekali. Ya. Dan oke sahabat Nusantara, saya sampai lupa. Saya hari ini berada di kampus dakwah dan peradaban IAIN Tulungagung. Jadi bentar lagi UIN. Ya, amin. Sekali lagi doakan ya sahabat Nusantara. Amin. Bentar lagi IAIN akan menjadi UIN Sayyid Ali Rohmatullah. Mohon doanya. Oke, terima kasih. Di sini ada Saya pengamat kelepon. pengamat kelepon ya. Pengamat kelepon karena saya juga punya bisnis kelepon di rumah begitu. Oh iya gitu ya. Saya punya bisnis kelepon. Silahkan nanti untuk pemesanan bisa di bawah sini. Oke. Iya oke. Ini dengan siapa? Saya. Oh, nama saya. Iya, ini kan owner telepon itu harus Iya, memperkenalkan iya. diri, ya Saya kan? Fatkur, Pak. Loh, Fatkur. Saya siapa? saya juga Fatkur nih. Loh, Senior. ini gimana ini? Senior telepon berarti ya. Iya Senior dong. telepon ternyata. Oke. Iya, oke. Gimana Jadi, nih? Apa ini? Apa yang menjadi masalah dengan telepon ini? Ini loh, ini kan beberapa hari ini itu kan telepon lagi viral, lagi Ya. naik daun Ya. gitu loh. Ini bagaimana ini owner telepon untuk menanggapi permasalahan ini gitu loh? Oke, terkait telepon tidak Islami begitu ya. Oh iya, betul sekali. Jadi gini teman-teman, saya nggak tahu kenapa ya sejak awal ada meme itu kan awalnya dari meme itu kan. Iya, dari Kemudian meme sempat itu loh. dari Instagram, kemudian dikatakan telepon tidak Islami, beralihlah ke jajanan yang Islami. Saya melihat dua hal dalam kacamata saya. Ya, bagaimana ini? Pertama, orang Indonesia itu atau umumnya kita itu terlalu serius menanggapi hal-hal semacam itu. Padahal itu santai gitu ya. Saya rasa itu santai saja, itu santai saja, dan orang yang membuat itu kan ada Abu siapa itu kan? Abu Ikhwan Aziz apa namanya? Itu kan sebetulnya tidak pernah ada. Artinya orang itu ya mungkin dalam satu sisi ya guyon aja kalau bahasa Jawa. Ya guyon aja gitu seperti biasa. Makanya ketika saya sebagai owner telepon mengatakan telepon tidak Islami, saya tidak merasa saya akan bangkrut nih. Kemudian saya harus bagaimana gitu ya. Wah ini penghinaan terhadap Islam, enggak. Tapi bagaimana ini menyikapinya ini? Ya saya rasa begini, siapapun itu yang membuat meme itu jelas tidak bertanggung jawab. Meskipun itu dalam kaidah mau melucu ataupun gimana ya. Karena saya yakin dia juga tahu bahwa itu akan memunculkan banyak reaksi dari berbagai pihak. Maka saya mengatakan kepada yang membuat itu siapapun itu, meskipun itu anonim sebetulnya kan, tidak pernah tahu. Kemudian ada toko Abu Ikhwan Aziz itu ya tidak pernah ada. Jadi ya lebih bijaklah meskipun Anda niatnya ya untuk hanya sendagurau saja. Ya. Karena Anda tahu orang Islam itu tidak semua orang bisa bersikap seperti saya yang santai dan sebagainya. Banyak juga kemudian Islam yang mungkin sebagian orang mengatakan sumbu pendek, gampang dikompori dan sebagainya. Kalau sumbu pendek itu kan mudah panas ya. Mudah panas dan ya. sebagainya, seperti mercon lah kalau sumbu pendek begitu kita sumet itu ya langsung meledak gitu ya. Jadi apapun alasannya, sekalipun saya menganggap itu sebagai sebuah guyonan, Anda juga seperti itu, tapi saya rasa
dalam kondisi seperti ini tidaklah bijaknya, dan Anda tahu sendiri sekarang memunculkan banyak reaksi di kalangan muslim sendiri ataupun bahkan non muslim juga saya rasa itu kemudian jadi suatu kontroversial gitu ya. Kontroversial. Dan bahkan MUI juga menanggapinya dengan bahwa saya rasa MUI juga terlalu serius lah. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ya harus memang harus seperti itu. Harus ada yang meredam itu. Yang meredam itu ya. Meskipun dalam kacamata saya itu bukan hal yang terlalu serius. Ya, walaupun tidak Islam, itu hanya sebuah guyonan saja. Dan saya sebagai owner apa? Klepon ya terbesar di Jawa Timur, salah satu yang terbesar di Jawa Timur, tidak merasa saya akan bangkrut karena dianggap klepon tidak Islami dan sebagainya. Buktinya klepon saya sampai sekarang masih terus jalan ya. Semakin laku. Dan orang semakin mengenal klepon, itu kan nilai tambah juga. Iya. Orang istilah marketing gitu ya. Istilah marketing pemasaran gitu kan ya. Dikatakan klepon tidak Islami, orang kan penasaran. Orang Jawa mau tahu, orang Sunda mau tahu, orang Sumatera, Lampung, klepon itu yang bentuk apa ya? Bentuknya seperti apa sih? Rasanya seperti apa? Akhirnya orang rasanya itu loh, ketika dimakan cerot gitu katanya. Tidak enak sekali. Makanya saya semakin kaya sebetulnya. Makanya saya menanggapi ini secara santai saja. Dan itu ya mungkin itu satir dan sebagainya. Saya rasa itu satir sih. Itu mungkin satir saja gitu. Tapi ya tetap saja itu tidak bijaksana mungkin bagi sebagian. Ini bisa nanti akan membuat sebuah komunitas Kleponges atau apalah nanti itu. Komunitas pecinta Kleponges kan sekarang sudah ada. Iya, komunitas pecinta klepon Nusantara. Nah, ini besoknya akan menjadi hal yang luar biasa ini besok. Jadi saya juga berterima kasih pada satu sisi kepada orang yang membuat meme itu. Iya. Anda secara tidak langsung telah membuat klepon semakin terkenal, kan begitu? Iya. Meskipun pada sisi lain Anda sudah membuat publik gaduh ya, karena Anda tahu umat Islam tidak semuanya bisa bersikap seperti kami, santai menanggapi berbagai isu dan sebagainya, apalagi hoax seperti itulah. Karena ada juga sumbu-sumbu pendek yang kemudian mudah sekali reaksioner. Itu tanggung jawab akibat yang harus diterima gitu ya. Dan Anda harus siap-siap kalau misalkan Anda dicari gitu kan. Tapi pada satu sisi saya tetap berterima kasih, bisnis klepon saya jalan lancar. Orang-orang hampir se-Indonesia sekarang ingin mengetahui klepon bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa, sehingga klepon budaya kita, budaya Jawa semakin terkenal. Oke. Nah itu tadi ya sahabat Nusantara, tanggapan dari owner klepon terbesar di Jawa Timur. Ini dengan namanya Fatkur ya. Kita sama-sama Fatkur. Oke, tos lagi. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa channelnya adalah Fatur Rahman Jawa. Oke. Jawa apa Jawa ya? Jawa. Berarti saya Jawi ya saja. Ya, soalnya kan kamu orangnya orang luar Jawa. Makanya namanya Jawi. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini, Bapak. Iya. Nanti bisa mampir ke klepon saya. Iya. Bisa saya kasih gratis 1 biji klepon itu. Cuma 1. Tapi rasa spesial. Oke, terima kasih owner klepon sudah mampir di channel saya. Oke, ini terakhir dari owner klepon. Mungkin ada pesan dan kesan buat sahabat Nusantara. Sahabat Nusantara yang umumnya Muslim, tidak usah khawatir dengan pelabelan halal haram, Islami tidak Islami. Itu tidak menjadikan kita menjadi seorang yang Islamnya tidak kafah karena jajannya tidak Islami, bajunya tidak kafah karena tidak memakai jubah. Gak usah khawatir ya. Keislaman kita tidak ditentukan oleh jajanan kita. Betul. Keislaman kita tidak ditentukan oleh pakaian kita, tetapi apa yang ada dalam diri kita dalam kita. Jadi ini hanya pakaian saja, hanya atribut saja. Keimanan, ketakwaan itu tidak selalu tercermin dari pakaian. Tidak selalu ya, tidak selalu. Tapi kalaupun mau pakai kopiah, mau pakai jubah ya silakan, bagus. Tapi kalaupun tidak, kemudian jangan menganggap yang pakai belangko tidak Islami, yang jajannya klepon tidak Islami, harus kurma dan sebagainya. Antum bisa makan kurma tiap hari. Kalau Indonesia itu adanya cuma beras, itu pun harus dimasak dulu kan begitu. Itu mungkin pesan saya ya. Being smart, ya, menjadi orang Islam itu being smart, harus pintar, harus cerdas. Jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, itu ya sahabat Nusantara. Jadi orang Muslim, jadi orang Islam itu harus smart, harus pintar. Oke, seperti saya memakai belangkon ini loh. Oke, terima kasih. Jumpa lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.